Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama yang bapak-bapak, ini kalau seandainya ada pengumuman siapa di antara warga muslim yang sekarang ada di masjid, dibagi dua kelompok, yang di dalam masjid dikasih BLT 100 juta, yang di luar dikasih 100 ribu. Kira-kira pilih mana ini? Yang di luar denger enggak suara saya? Di dalam masjid bisa sambil makan, sambil mendengarkan. Tapi pulang dikasih uang 100 juta. Yang di luar masjid bisa mendengarkan, bisa makan, tapi pulang hanya dikasih 100 ribu. Pilih mana ini? Kalau orang itu tidak tahu nilainya uang 100 ribu dengan 100 juta, maka dia tidak tertarik. Sama dengan orang yang tidak tahu nilainya sholat berjamaah, sholat subuh, maka dia tidak tertarik. Kenapa? Karena tidak tahu. Anak kecil itu kalau disodori ATM yang isinya 4 miliar dengan uang 100 ribu, pilih 100 ribu. Karena dia tahunya yang 100 ribu. Karena itu Rasulullah pernah mengatakan, kalau saja orang itu tahu nilainya sholat berjamaah subuh di masjid, maka dia akan datang walaupun sambil merangkak-rangkak. Ini yang bersabda Rasulullah. Bahkan dikasih informasi seperti itu, kalau sampai masih tidak mau, Rasulullah marah sambil mengatakan, saya ini rasanya mau saya bakar itu rumah-rumah. Mereka yang tahu mendengar suara azan, tetapi tidak segera memenuhi panggilan azan. Kok betapa bodohnya orang itu. Kalau diteruskan begitu, uang di masjid ada pembagian sembako, satu sembako itu isinya emas berlian. Bahasanya sembako tapi isinya emas berlian. Lu ngono kok ora gelem mangkat. Gelem mangkat ngono kok ijek gelem ning njaba masjid, padahal sudah dibagi-bagi. Ini Pak, ini pentingnya pemahaman. Karena itu Rasulullah itu bersabda begini, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bukan khairukum man qara'al qur'ana, bukan begitu. Tapi khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Mengapa kok menggunakan bahasa ta'allama? Ini penting saya sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini mungkin saya mau menyampaikan Al-Quran dari sudut pandang 4 sisi. Yang pertama dari sisi pengertian, yang kedua dari sisi wujud hakikat Al-Quran, yang ketiga dari sisi kedudukan, yang keempat dari sisi fungsi. Nah ini Pak, apa Al-Quran itu? Dulu waktu saya kelas 1 sanawiyah, pernah belajar kitab tauhid namanya Fathul Majid. Kelas 2 sanawiyah pernah belajar tauhid namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah. Baik kitab Fathul Majid maupun Al-Husunul Hamidiyah itu Pak, menjelaskan Al-Quran itu kalamullahi la sautun wala harfun wala lafdun. Al-Quran itu kalamullah yang tidak berupa suara, tidak berupa huruf, tidak berupa kata. Ketika saya belajar itu saya bingung. Wong Al-Quran jelas ana hurufe, ana tulisane, iso diwaca, lah kok katanya tidak berupa huruf, tidak berupa suara, tidak berupa kata. Lalu bagaimana? Saya membayangkan apa orang seperti orang bisu. Apa begitu? Nah,
Lalu setelah saya ketika kelas 1 aliyah bertanya dengan seorang tokoh ketika acara Nuzul Quran seperti ini. Namanya Bapak Kiai Haji Abdul Malik. Mbah Malik itu dulu pernah jadi anggota konstituante tahun 55. Asli dari desa saya, akrab dengan bapak saya. Ketika saya bertanya seperti itu, jawaban beliau, kamu belum waktunya. Begitu Pak jawabannya. Ya aku bingung lah, wong takok apa-apa kok dijawab kamu belum waktunya. Maka saya menelusuri sendiri. Pertanyaan saya kepada siapa saya tanya ini? Nomor 1 mestinya saya tanya kepada Allah. Nomor 2 kalau tidak ketemu jawabannya kepada Allah, saya bertanya kepada malaikat. Imajinasi saya begitu. Pikiran saya. Kalau tanya sama malaikat, gimana saya menemui malaikat? Gimana bertanyanya? Yang ketiga, saya bertanya kepada Rasulullah. Begitu kira-kira. Nah, ketika saya besar belajar, ini pentingnya ta'allama ini. Pertama bertanya kepada Allah, ya Allah, apa sih sebenarnya wujud hakikat Al-Quran itu? Kok katanya ulama, la harfun, wala sautun, wala lafdun. Al-Quran itu tidak berupa huruf, tidak berupa suara, tidak berupa kata. Lalu berupa apa? Begitu Pak. Mungkin Bapak-bapak sini juga mungkin tidak tahu mungkin ya, apa wujudnya ini. Nah, ternyata ketemu jawabannya Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa auhayna ilaika ruham min amrina wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh berdasarkan perintah kami. Nah, jadi kalau begitu Al-Quran itu wujudnya adalah ruh Pak. Ruh. Pertanyaannya, jadi demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh berdasarkan perintah kami. Kata Allah. Berarti hakikat Al-Quran itu wujudnya ruh. Kalau ruh bagaimana? Kok bisa ditulis? Nah ini Pak. Ruh itu tidak ada wujudnya Pak. Wujudnya berupa immateri. Nah, wujud itu ada 2, ada materi, ada immateri. Ini nanti kaitannya dengan mukjizat. Kedudukan Al-Quran. Tapi saya ngomong repot-repot seperti ini kalau tidak dengarkan ya percuma ya Pak. Takhir saja Pak. Ini saya mahal-mahal ini. Pak, apakah suara saya bisa didengar Pak? Halo? Bisa didengar? Bisa Pak? Saya tidur Pak Anies Baswedan berdiri. Pak, suara saya bisa didengar? Bisa Pak? Kalau bisa tadi pertanyaan saya, apa wujud Al-Quran Pak? Apa wujud hakikat Al-Quran? Apa wujudnya? Nah ini baru saya ucapkan, tidak tahu kan karena apa? Karena tidak memperhatikan. Ini pentingnya memperhatikan. Maka itu nanti di akhirat Allah menyediakan gini, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh benar-benar kami sediakan untuk neraka jahanam kebanyakan manusia dan jin. Kata Allah ini, mengapa jahanam disediakan untuk manusia dan jin? Karena lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi tidak digunakannya untuk memahami. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi tidak digunakannya untuk mendengar. Contohnya ini pengajian, jauh-jauh mendatangkan ustadz dari Batang, dari Pekalongan, malah ngomong sendiri, malah lebih mengutamakan makannya. Padahal yang saya sampaikan ini penting sekali. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya penglihatan tetapi tidak digunakannya untuk melihat. Ulaika kal an'ami balhum adol. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi.
Wa ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang ghaflah, yang lalai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu bisa mendengar suara saya? Halo ibu-ibu? Enggak mendengar ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, setelah ini nuwun sewu, Al-Quran wujudnya ruh. Ruh itu ada wujudnya tapi imateri. Bagaimana bisa ditangkap, bisa dipahami, bisa ditulis oleh para sahabat, sehingga kemudian bisa ditulis menjadi mushaf Al-Quran. Ternyata begini Pak, nuwun sewu, ini seolah-olah tembok, ya tembok. Di sana ada LCD, disorot ke tembok. Nah di tembok itu kan bisa dilihat oleh para sahabat. Lah temboknya itu Rasulullah. Rasulullah itulah yang dijadikan sebagai penerima wahyu. Lalu sahabat yang di depan-depan itu nulis Pak. Nah itu kira-kira proses turunnya wahyu. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah dengan dibawa oleh malaikat Jibril. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Di dalam Al-Quran itu ada 4 kata anzala, ada 4 jenis kata yang menurun, yang mengandung arti turun. Nazala, nazzala, anzala, dan ada lagi unzila sama dengan anzala. Ada itu mabni majhul, mabni maklum. Nah, kemudian itu ada tanazzalu. Nah, ini Pak, nanti tanazzalu saya sampaikan. Anzala ini artinya menurunkan. Menurunkan secara utuh jadi satu. Karena itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Ya, jadi kata-kata anzala ini diartikan keseluruhan pada malam Al-Qadar. Kata Rasulullah, Al-Qadar itu adalah hari-hari ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Antara tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Itu dulu Pak, zaman diturunkan Al-Quran dari apa itu namanya, Loh Mahfud ke Baitul Izzah. Itu salah satu penafsiran. Dari Baitul Izzah baru diturunkan Rasulullah. Lah diturunkan kepada Rasulullah itu menurut salah satu riwayat diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Sehingga orang memperingati nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Tetapi setelah diteliti, tidak ada informasi yang sahih Pak. Jadi yang paling mungkin diperingati itu yang mestinya pada malam Al-Qadar, tanggal 21, 23, 25, atau 29 itu. Jadi kalau masjid di sini memperingati nuzulul Quran malam ini malam berapa ini? Nah ini pas, berarti ini Qurani ini. Karena apa? Karena Al-Quran itu diturunkan pada malam Al-Qadar. Nah, ayat yang pertama turun Iqra, maaf ini, kalau keseluruhan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dalam bentuk utuh dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah, seolah-olah seperti skenario, apa Pak? Buku transkrip apa? Kalau orang main film itu kan ada buku skenario yang dikarang oleh sutradara. Kalau seperti itu dipahami, maka Abu Lahab akan protes. Protesnya apa? Protesnya begini, nanti kalau dia masuk neraka dia akan protes. Ya Allah, aku ini kan berperan sesuai dengan skenariomu, ya kan? Tabat yada Abi Lahab wa tab, ma'aghna, itu dan seterusnya. Kalau saya sudah memerankan acting saya sesuai dengan skenariomu, mestinya kan kau menghargai saya ya Allah. Wah memang kau menskenariokan saya seperti itu. Kata Abu Lahab. Kok begitu kata-katanya? Imajinasi saya. Karena memang kalau memang dipahami,
Al-Quran itu diturunkan malam Lailatul Qadar dalam bentuk jumlah seutuh. Maka ada yang memahami pengertian anzalna itu turun yang turun adalah 5 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat yang diturunkan, yang menurut ayat ini apabila kita menggunakan ilmu munasabah antara surat ini Al-Qadar dengan surat Al-Alaq yang saling berkaitan, maka anzalnahu itu dah 5 ayat yang diturunkan begitu Pak. Kalau 5 ayat ini yang dipahami, maka tidak ada pemahaman seperti tadi Abu Lahab protes, mengapa engkau masukkan aku ke dalam neraka ya Allah? Bukankah aku berakting seperti itu sesuai dengan skenariomu? Kira-kira begitu Pak. Nah, setelah diturunkan kepada Rasulullah, ditulis oleh para sahabat. Para sahabat kemudian dibukukan seperti sekarang ini. Sekarang ini Al-Quran tidak saja dibukukan dalam bentuk mushaf seperti itu, tetapi juga dalam bentuk digital Pak. Seperti ini Pak. Ini di sini ada Al-Qurannya Pak. Lah kalau ada seorang kiai, karena mungkin HP-nya jadul, tidak pengalaman, maka ketika ada orang pegang HP, dikira main WA, dikira yang hanya untuk SMS-an, padahal di dalamnya ada Al-Quran. Nah, saya pernah itu Pak, dimarahi sama seorang kiai, Mas, jangan main HP, ini rumah Allah. Tidak tahu kalau HP saya ada Quran, HP-nya dia tidak ada Qurannya Pak. Nah ini pentingnya seorang ustadz, seorang ulama mengikuti perkembangan zaman, gitu ya Pak. Nah sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah. Al-Quran dalam pandangan Allah merupakan wahyu. Al-Quran dalam pandangan Rasulullah dilihat dari sudut Rasulullah dan umatnya adalah mukjizat. Nah, mukjizat itu mempunyai setidak-tidaknya 2 fungsi, untuk melemahkan lawan, ya kan, dan untuk menguatkan orang yang beriman. Nah itu Pak. Lah, mukjizat Rasulullah ini, karena Rasulullah ini diutus oleh Allah untuk sepanjang masa, dari sejak Rasulullah diutus sampai akhir zaman, maka mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah bukan dalam bentuk materi Pak. Kalau materi itu terkikis oleh waktu, oleh waktu. Kalau mukjizatnya itu berupa materi, semakin bertambah umur, bertambah waktu, ini yang materi ini akan hancur. Dulu saya di Perumahan Panjang Pak, ada rumah Pak. Itu rumah itu paling mewah di tempat saya Pak. Paling mewah. Sekarang rumahnya paling jelek. Karena apa? Karena lama-lama ini sudah dibangun, sementara kanan-kanan dibangun, lama-lama ambruk. Nah, lah mukjizatnya Rasulullah itu diwujudkan dalam bentuk immateri, yaitu Al-Quran itu wujudnya roh. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menantang orang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlih. Jika kalian masih ragu-ragu terhadap apa yang kami wahyukan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin mim mithlih, maka buatlah satu surat yang seperti Al-Quran. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak mampu, walan taf'alu, dan tidak akan mampu, kata Allah, maka bersiap-siaplah ke neraka. Artinya apa? Suruh beriman. Lah kita selaku orang yang beriman kepada Al-Quran harus merespon fungsi Al-Quran sebagaimana fungsinya Pak. Jadi kalau Al-Quran dari sudut Allah sebagai wahyu, dari kacamata Rasulullah sebagai mukjizat, ya, banyak orang-orang masuk Islam gara-gara kemukjizatan Al-Quran Pak. Al-Quran itu bahasanya kalau kita pilah-pilah, setidak-tidaknya menggunakan 4 gaya bahasa Al-Quran itu. Yang pertama gaya bahasa ilmiah.
Yang kedua, gaya bahasanya menyentuh hati. Yang ketiga, gaya bahasa dalam bentuk kisah. Yang keempat, gaya bahasa dalam bentuk perumpamaan. Pak, yang rokok itu siapa namanya? Yang rokok itu. Berdiri, yang duduk itu loh. Coba, yang rokok itu siapa? Yang pakai baju. Nah, itu siapa namanya? Coba berdiri, jangan berdiri. Nah, itu yang duduk itu siapa namanya? Pak Sunoto. Pak siapa? Pak Sunoto, halo. Pak Sunoto, ini saya punya uang banyak Pak di dompet saya. Ada berapa gaya bahasa Al-Quran Pak? Kalau bisa menjawab pertanyaan saya, tak kasih uang 1 juta. 5 juta Pak, ayo. Ada berapa gaya bahasa Al-Quran? 5 juta. Nggak jelas ya? Bapak mau jelas? Mau jelas? Nah, kalau mau jelas duduk sini Pak, nanti biar jelas. Sini Pak, sini. Rokoknya dibuang, duduk di sini Pak. Ya Pak ya, ingat baik-baik. Karena Al-Quran ini nanti kaitannya dengan fungsi Al-Quran. Allah dalam Al-Quran mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, termasuk Pak? Wis, kalau apa? Wahai manusia, benar-benar telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian. Saya ngomong Allah, aku yang menyampaikan Pak. Nah, kalau saya tidak sampaikan, bapak-bapak mungkin kalau membaca juga tidak memperhatikan ayat itu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, benar-benar telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat dari Tuhan kalian. Al-Quran ini nasihat, ya. Wa shifaa'un lima fis sudur, obat bagi kegalauan hati, resah, gelisah, susah, apalagi Pak? Yang sah-sah begitu? Resah, gelisah, gundah, itu obatnya hati Pak, obatnya Quran. Nanti ada triknya Pak, tak kasih tahu Pak. Kalau mau mendengarkan, tidak sekedar mau idoh, tidak sekedar syifaa'ul lima fis sudur, tetapi juga hudan, petunjuk dan rahmat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Orang yang hadir di sini semuanya beriman. Tergantung sekarang mau tidak menjadikan Al-Quran sebagai mau idoh. Makanya tadi konsepnya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Padange ati ana 5 perkara. Salah satunya maca Quran angen-angen ing maknane. Ora nggon maca tok ngebut, ora. Ya diwaca sambil diangen-angen maknane. Biar apa? Biar hatinya tersentuh. Makanya la yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Suci apa? Hatinya yang suci, yang bersih. Ini salah satu pemahaman. Ada yang mengatakan tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali harus berwudu. Ini satu pemahaman. Pada waktu ayat ini turun, Al-Quran belum ada mushafnya, belum dibuat mushaf. Sehingga artinya kalau begitu apa boleh dia membaca Al-Quran tanpa wudu? Nah, kalau kita menggunakan pemahaman saya tadi, tidak bisa menyentuh Al-Quran kecuali orang yang tersucikan hatinya, ya berarti mushaf menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf ora apa-apa, ora wudu. Yang penting hatinya bersih. Tetapi alangkah baiknya lebih baik wudu. Siapa mau tadi? Pak mau kemana Pak Janoko? Mau kemana Pak? Nah, masuk pintar sini Pak, sini. Wes, tiga jeloknya terus ke. Nah, Pak ya, ingat ya. Jadi Al-Quran ini fungsinya Pak, nomor 1 sebagai mau'idhah, nasihat. Nasihat dari siapa? Dari Allah Pak. Nomor 2 menjadi obat
bagi hati. Hati yang bagaimana? Yang galau, yang resah, yang gelisah, yang susah. Nanti saya punya pengalaman ini Pak, yang masalah hati ini Pak. Makanya ini Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dalam 4 gaya bahasa. Gaya bahasa ilmiah, gaya bahasa yang menyentuh hati, gaya bahasa dalam bentuk kisah, dalam bentuk yang keempat perumpamaan. Agar apa? Agar mudah dicerna, mudah dipelajari. Dan keempat hal ini bisa untuk menjelaskan sesuatu, bisa untuk menjawab pertanyaan, agar orang mudah mencerna. Gitu ya Pak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini Al-Quran ini sekali lagi sebagai nasihat. Contoh begini Pak, contoh ini sekaligus nasihat, sekaligus juga obat bagi hati yang galau Pak. Saya ini, maaf pengalaman saya Pak, saya ini sejak kecil sampai kuliah di perguruan tinggi, itu tidak pernah naik kelas terus. Dan kategori ya termasuk yang berprestasi lah, walaupun dablek-dablek sedikit. Tetapi ketika kuliah selesai Pak, ngelamar kemana-mana tidak ada yang nerima Pak. Dari beberapa perguruan tinggi tidak nerima. Lamaran saya turunkan lagi di SLTA tidak terima. Termasuk di Alia yang dulu saya pernah membawa nama baik. Karena lomba CCK waktu itu menang beberapa kali, 3 atau 4 kali dulu. Kemudian tetapi ketika lulus sarjana ngelamar kemana-mana kok tidak nerima. Saya resah, gelisah, susah, galau Pak, sedih saya. Ternyata kesuksesan dalam studi tidak berbanding lurus dengan kesuksesan dalam hidup. Itu kesimpulan saya waktu itu Pak. Nah suatu hari saya membaca ayat Quran, ini ayatnya penting Pak. Surat Al-Ankabut ayat 2. Surat apa Pak tadi Pak? Surat Al-Ankabut ayat 2. Ayatnya begini Pak. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman tanpa diuji? Nah, ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah pasti diuji Pak. Nah ini intinya dari ayat ini saya hanya tergugah. Oh, sekarang saya baru diuji Pak. Ujian Allah ini, dari ujian Allah ini ada banyak Pak. Dari yang banyak ini dapat dipilah menjadi 2. Yang pertama namanya keburukan, bisyarri wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami timpakan kepada kalian keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Dan kepada kamu sekalian dikembalikan. Ujian ini, yang keburukan ini biasa orang menyebut musibah. Musibah dijelaskan dari ayat yang lain. Blak. Kesimpulannya, kalau kita diberi ujian berupa kesulitan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kalau kita diberi ujian berupa sedikit rasa lapar, rasa takut, ada namanya meninggal dunia, kematian, kekurangan harta. Kalau kita termasuk ngelamar kemana-mana tidak diterima, maka kalau kita menghadapi soal seperti ini, jawabannya wabasyiris sabirin. Nah ini Pak, sabar jawabannya. Inna ma'al usri yusra. Sungguh beserta kesulitan ada kemudahan. Kalau kita diberi ujian berupa kenikmatan, berupa kebaikan, punya jadi pejabat, pangkat, duit akeh, banyak, itu kan namanya ujian, kenikmatan. Nah kalau kita diberi ujian berupa kenikmatan, jawabannya satu, yaitu syukur Pak. Itu aja. Jadi yang jawabannya hanya 2, sabar sama syukur tok Pak. Nggak kita ini dalam hidup. Diberi ujian apa saja, hidup ini kadang naik, kadang turun. Nah ketika diberi naik ya sabar, ketika diberi pokoknya posisinya antara syukur dan sabar, itu saja Pak. Itu ya Pak. Kemudian bapak-bapak yang dirahmati Allah, bagaimana caranya ini? Jadi Al-Quran itu harus dijadikan sebagai petunjuk. Ini
Mau'idhah, syifaa'ul lima fis sudur, dan petunjuk. Untuk bisa menjadi petunjuk, Al-Quran itu seperti Google Map, pedoman hidup. Agar kita selamat sampai ke tujuan, maka Google Map ini, pedoman hidupnya harus kita buka, Pak. Agar kita tahu kemana kita menuju. Nah gitu, Pak. Orang hidup itu yang dicari keselamatan. Demikian pentingnya selamat, sampai Allah mengatakan, wallahu yada'u ila darissalam. Allah mengajak ke negeri keselamatan, surga, Pak. Tidak hanya mengajak ke negeri keselamatan, Allah pun juga memberikan jalan, namanya Islam, yang berarti menyelamatkan. Orang yang menempuh jalan Islam disebut Muslim, yang berarti orang yang menyelamatkan. Ciri Muslim yang baik, ciri seorang Muslim adalah orang yang orang lain, pihak lain selamat dari mulut dan tangannya. Itu indikator minimal, Pak. Karena itu Bapak Ibu, agar kita selamat sampai ke tujuan, menghadap Allah, masuk surga, kita harus menempuh jalan Islam. Untuk bisa seperti ini, pedoman hidup kita harus kita buka, kita baca, kita pelajari, Pak. Al-Quran harus kita pelajari, kita pahami, kita hayati, kita amalkan, dan kita sampaikan kepada orang lain. Mau, Pak? Mau? Coba yang mau angkat tangan biar disaksikan oleh Allah. Yang mau angkat tangan, yang mau. Yang mau angkat tangan, yang tidak angkat tangan berarti ngantuk. Menan we. Nah, ini gara-gara teko yang mlebu, Pak. Nah, orang mlebu yang ngene wae kok ngantuk lagi nanti. Nanti kalau ada pembagian sembako yang jebor entuk. Gitu ini, Pak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini nun sewu, Pak. Ini pentingnya membaca, mempelajari. Pentingnya mempelajari. Ini ada, Pak. Dulu waktu saya di Aliyah, ada orang ngomong sama temennya, aku kilo kok mata saya gatel. Mata saya gatel. Lah temennya mendengar gatel tok. Akhirnya diobati karo kalpanak, ngono, Pak. Mata gatal diobati karena sama kalpanak. Kira-kira kalau kalpanak diteteske ke mata gimana, Pak? Sakit enggak? Nah, ini makanya jangan salah paham. Al-Quran itu harus dipelajari, dibaca. Orang harus diwaca tok, dipahami, dihayati. Makanya itu saya usul kepada Ustadz Nurdianto ini, supaya di sini musola atau masjidnya ini dipakai untuk yang anak-anak belajar membaca Al-Quran, ditartelkan bacaannya. Kalau perlu ngundang guru yang ahli tahsin Al-Quran, jangan sampai salah membaca. Setelah kalau perlu diprogram, kelas 3 SD itu harus bisa membaca Al-Quran. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 ditingkatkan kepada pemahaman. Nah, ada pemahaman. Saya ini dulu punya program namanya terjemah Al-Quran, Pak. Sudah tak praktekkan di Masjid Binagriyah, di tempatnya Pak Bambang ini. Dulu punya jamaah saya ada namanya Pak Roni Badri, ya, Pak. Pak Roni Badri itu pada waktu awal itu paling bodoh, Pak, paling bodoh. Tapi karena dia rajin, akhirnya paling pintar, Pak. Ketika saya tidak lagi mengajar, yang ngajar Pak Roni Badri. Padahal Pak Roni Badri itu, sekolah paling tidak bisa. Kompetensi dasarnya, kemampuan minimal yang harus dicapai dengan metode terjemah Al-Quran itu, Pak, itu bisa membaca Al-Quran seperti membaca Quran. Jadi ketika membaca paham. Mengapa bisa seperti ada metodenya, Pak? Metodenya kira-kira ini tak buka clue-nya, Pak. Al-Quran itu ada 30 juz, ya kan? Ada 114 surat. Ada 6.236 ayat, ya kan? Ada kurang lebih 110.000 kata. Dan kata-katanya berulang-ulang. 79% ada dalam surat Al-Baqarah, terutama juz 1. Juz 1 itu ada 141 ayat. Ada kurang lebih 3.628 kata. Dan 3.628 kata itu terdiri dari 320 kata. 320 kata berulang-ulang menjadi 3.628 kata. Ngono, Pak. Jadi kita kalau memahami kata-kata yang ada dalam surat Al-Baqarah, artinya terutama juz 1, artinya kita memahami 79% kata-kata yang ada dalam Al-Quran, Pak. Demikian mudahnya Al-Quran untuk dipelajari, maka Allah berjanji,
Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh benar-benar kami memudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Adakah yang mau? Nah, kalau pertanyaan ini diajukan kepada Bapak, mau enggak Pak kira-kira? Yang mau angkat tangan, yang mau. Nah, orang angkat tangan kan orang ngerti dia soalnya. Karena apa? Karena di luar, Pak. Nah, ini pentingnya masuk masjid. Jadi masuk masjid itu penting daripada di luar hanya gini, Pak. Ya ini. Jadi suara saya itu dianggap suara burung saja, tidak ada artinya. Ini pentingnya masuk masjid. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingatkan ini. Saya ingatkan supaya umur yang masih ada ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempelajari Al-Qur'an. Nggih. Nanti di rumah baca Al-Qur'an, yang dibaca Al-Qur'an ayatnya sama terjemahannya. Biar tahu maksudnya. Banyak orang-orang non-muslim yang ketika membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, lama-lama dapat hidayah masuk Islam. Banyak sekali. Kalau tidak percaya, buka di YouTube, tulis mu'alaf. Nanti dilihat waktu wawancara. Karena itu kita sangat rugi umat Islam punya Al-Qur'an tapi tidak diperhatikan. Itu namanya, maaf bahasa kasarnya, menghina Allah, Pak. Allah sudah memberitahu, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Wahai manusia, benar-benar telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian. Tetapi nasihat itu tidak diperhatikan. Salah satu tidak memperhatikan adalah orang belum mempelajari. Diadakan nuzul Quran pun malah ngerokok-ngerokok di luar. Ini namanya tidak memperhatikan. Maaf ini tidak menyindir, Pak. Ngomong apa adanya saya ini. Maka ini tolong di rumah nanti, setiap rumah dari rumah umat Islam, agar punya Al-Quran dan terjemahnya, Pak. Gitu ya, Pak. Ini tak beritahu, Pak. Saya ini punya teman, polisi. Pangkatnya Letnan 1. Tahun 69 beli Al-Quran dari Depak. Tahun kalau tidak salah tahun 85 itu pensiun, Pak. Tahun 85 pensiun. Berarti sudah tua toh. Nah, ketika tua itu, Pak, ketika pensiun ini, satu demi satu temannya sudah meninggal dunia, Pak. Pekerjaan dia itu makan ayam, ngomong putu, Pak, pekerjaannya. Sementara teman-temannya dia udah pada meninggal dunia. Nah, dia berpikir, saya ini cepat atau lambat pasti akan meninggal dunia. Apakah umur saya hanya saya gunakan untuk makan ayam? Nah, dia melihat Quran terjemahannya di lemari yang dia beli tahun 69 itu. Ketika dibuka, wow, ternyata isinya luar biasa. Akhirnya dia rajin sholat berjamaah di masjid, Pak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingatkan ini ya, supaya semakin bertambah umur, bertambah ilmunya, bertambah amalnya, bertambah kalau bisa uangnya, bertambah amalnya, bertambah ilmunya, bertambah uangnya. A-I-O. Betul ya, Pak? Coba disingkat itu, Pak, singkat. Bertambah apa itu? Tanyakan Pak itu sebenarnya dengan. Bertambah apa, Pak? Oh, orang ngerti kan? Demikian Bapak-bapak nggih, nyun sewu. Jadi nun sewu. Jadi kesimpulannya, peringatan nuzulul Quran malam ini biar membawa pengaruh dalam hati, maka pesan saya Al-Quran supaya dipelajari. Tidak sekedar dibaca. Ya dibaca tapi dihayati. Membaca dan dihayati itu namanya mempelajari. Kalau membaca bisa jadikan tilawah, tala membaca. Tapi kalau qoro'ah itu artinya membaca dan menghayati maksudnya. Direnungkan menggunakan akal pikiran. Biar apa? Biar dapat hidayah. Gitu ya, Pak? Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah menjadi hidayah buat kita. Fungsi Al-Quran sebagai mau'idhah, sebagai syifa'ul lima fis sudur, sebagai hidayah, dan sebagai rahmat. Untuk bisa seperti itu harus dimanfaatkan. Jangan salah menggunakan. Kalau salah menggunakan seperti tadi,
matanya gatal diobati kalpanak. Di kalpanak itu ada obat gatal tulisannya. Jelas ya maksud saya ya. Jadi jangan salah menggunakan obat. Salah menggunakan obat berbahaya. Salah menggunakan Al-Quran juga berbahaya. Salah Pak. Gitu ya Pak nggih? Karena sudah malam cukup sekian saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.